Ketika melakukan pengujian hipotesis deskriptif, perhatikan jenis datanya, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Syarat yang pertama, datanya minimal berskala ordinal. Jadi kalau nominal dia nggak bisa. Kedua, rantes pada video ini hanya akan membahas pada sampel yang berukuran kecil. Tapi sebenarnya, rantes ini juga bisa untuk sampel yang ukurannya besar. Pengujian ini termasuk non-parametrik, jadi kita tidak diharuskan untuk memenuhi adanya pengujian asumsi. Contohnya seperti data harus berdistribusi normal, itu nggak apa-apa kalau nggak terpenuhi. Jadi, apa itu rantes? Yaitu pengujian untuk mengecek kerandoman atau keacakan suatu sampel data. Yang harus diperhatikan di sini, pengujian rantes ini didasarkan urutan bagaimana data pengamatan diperoleh. Jadi kalau sampelnya mahasiswa, ya diambilnya urut dari semester 1, semester 3, semester 5, sampai semester 7. Gitu, paham ya? Pengujian rantes ini, pusat datanya bukan lagi rata-rata, tapi median. Contoh kasus, seorang pengamat ingin menguji kerandoman tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Perhatikan ya, data sampelnya ini kan kita ambilnya urut, dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Di sini, 4,05% ini adalah nilai mediannya. Apakah persentase kenaikan dan penurunan TPT selama selang waktu tersebut terjadi secara bergantian? Sederhananya kita ingin melihat apakah persentase naik turunnya pengangguran ini bergantian atau enggak. Misalkan periode sekarang mengalami kenaikan, periode berikutnya mengalami penurunan, besoknya naik lagi, turun lagi. Ini bergantian maksudnya. Oke, teman-teman, ini data kedua kita tentang tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Kita lihat pada sampelnya, di sini adalah data yang berurutan dari tahun 2015 sampai 2021. Selanjutnya pada bagian TPT, ini akan kita kategorikan dulu menjadi dua kelompok yang berbeda. Kita akan mengelompokkan data yang patokannya itu adalah nilai mediannya. Berarti sekarang kita cari dulu nilai median dari datanya. Median dari 12 data ini adalah 4,05, walaupun tadi di awal udah dikasih tahu ya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan data, dia itu datanya ada di atas nilai median atau di bawah nilai median. Caranya kita hitung dulu deviasinya. Nah, ini ke bawah sama ya nilainya. Sebenarnya ini bisa kalian langsung lihat mana yang nilainya positif, mana yang nilainya negatif. Nah, di sini saya lebih suka mengkategorikan dengan rumus if. Jika nilai deviasinya sama dengan 0, maka kita kategorikan dengan 0. Jika nilai deviasinya itu lebih dari 0, maka kita kategorikan dengan positif. Nah, selainnya kita kategorikan dengan negatif. Sekarang kita butuh data untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Bisa aja kita langsung masukkan data yang plus minus ini, tapi akan lebih cepat kalau data kita udah bentuknya kuantitatif. Jadi kita nggak perlu mentransformasikan lagi seperti yang awal. Jika tanda deviasinya sama dengan 0, maka kategorinya adalah 0. Jika tanda deviasinya sama dengan positif, maka kita kategorikan dengan 2. Jika tidak, maka kita kategorikan dengan 1. Artinya yang negatif nanti kita kategorikan dengan 1. Nah, jadi di sini kita punya dua kategori ya. Bagaimana cara menghitung range? Data yang ungu ini positifnya berjajar, makanya kita kategorikan dia range pertama. Data berikutnya negatif, udah beda tanda. Nah, setiap beda tanda, maka dia masuk ke range berikutnya. Jadi ini yang negatif, ini masuk range 2, berikutnya udah positif lagi, makanya dia range 3. Nanti kalau data berikutnya negatif, makanya di sini range 4. Tapi kalau di sini positif, maka dia tetap ikut range 3. Nah, nanti alur pengujiannya, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 di sini dikatakan bahwa data sampel diambil secara random. Sedangkan hipotesis satunya dikatakan bahwa data sampel diambil secara tidak random. Kita menggunakan tingkat signifikasi 5%. Sekarang kita uji statistiknya menggunakan SPSS. Ini tinggal kita copy paste aja ke data view. Kemudian kita definisikan dulu datanya di variabel view, variabel TPT, atau lebih jelasnya adalah persentase TPT. Jangan lupa kita kategorikan
Misalnya kategori pertama untuk menunjukkan data di bawah nilai median. Kategori kedua untuk menunjukkan data di atas nilai median. Kategorinya numerik dan menggunakan skala yang ordinal. Sekarang kita uji runs, caranya klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian klik Runs. Kita masukkan TPT ke dalam Test Variable List. Nah, nilai pusatnya kita menggunakan median. Kalau udah tinggal klik OK. Oke, karena sampel yang kita miliki ini jumlahnya kecil, yaitu N1 dan N2 sama-sama tidak lebih dari 20, makanya kita menggunakan uji runs dengan membandingkan nilai runs pada nilai tabel. Hasilnya, ini terlihat ya, N1 dan N2 sama dengan 6, artinya dia termasuk sampel kecil. Kemudian ini nilai runs-nya adalah 3. Kita cek di tabel, baris yang paling atas ini menunjukkan jumlah N2, sedangkan kolom yang sebelah kiri ini menunjukkan jumlah N1-nya. Pada data kita, ketika N1-nya sama dengan 6 dan N2-nya sama dengan 6, kita dapat nilai kritisnya pada batas interval 3 dan 11. Kalau kita buat garis bilangan, nilai runs kita sama dengan 3, ini pas banget ada di batas bawah nilai kritisnya. Makanya, H0 ditolak. Berikutnya kita coba cek menggunakan nilai signifikasinya. Asimptotik signifikasi punya kita sama dengan 0,034. Artinya H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5%, pengujiannya menunjukkan bahwa persentase kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tidak terjadi secara bergantian selama periode 2015 sampai 2021. Sederhananya, selama beberapa periode, persentase penganggurannya mengalami kenaikan. Nah, beberapa periode berikutnya mengalami penurunan. Jadi nggak naik langsung turun, naik turun, naik turun. Nggak bergantian atau tidak random gitu kejadiannya. Paham ya? One sample t-test untuk rata-rata populasi di video ini dilakukan pada data yang berdistribusi normal dengan varians populasi yang tidak diketahui. Aturan yang pertama, jumlah sampelnya harus kurang dari 30 atau termasuk sampel kecil. Kemudian, datanya ini berskala minimal interval. Kemudian, sampel datanya diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Makanya ini termasuk pengujian parametrik. Contoh kasus, seorang peneliti bermaksud menganalisis pemahaman statistik mahasiswa dengan standar keberhasilan 70. Ujilah apakah mahasiswa ES lulus dengan nilai B-. Ilustrasinya gini. Jadi dari populasi nilai mahasiswa ES akan diambil 27 sampel nilai mahasiswa secara acak. Nilai dari 27 mahasiswa ini akan menghasilkan nilai statistik yang kemudian kita bandingkan dengan nilai parameter yang ditetapkan, yaitu 70. Dan tentunya, 27 sampel ini harus terbukti berdistribusi normal. Tadi kan di awal dikatakan varians populasi tidak diketahui ya, makanya standar deviasi populasinya juga tidak diketahui. Sehingga kita harus menduga standar deviasi dari sampelnya. Makanya di sini pengujiannya mengikuti distribusi T. Mu ini menunjukkan parameter yang diperoleh berdasarkan teori. Kita buat dulu hipotesisnya. Hipotesis nulnya, mu sama dengan 70. Sedangkan hipotesis satunya, mu tidak sama dengan 70. Kita akan menggunakan tingkat signifikasi 5%. Nah, nanti kalau mau menghitung manual, silakan lihat di Excel yang udah saya siapkan. Ini langsung aja kita copy datanya ke SPSS, masuk ke data view, kemudian kita paste. Kita definisikan dulu variabelnya. Di sini datanya bukan bentuk kategori, jadi langsung aja kita ubah skala datanya ke scale. Kita cek dulu bagaimana pengujian asumsi klasiknya, apakah terpenuhi atau tidak. Kita akan uji normalitas datanya. Klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kita pindah variabel nilai ke Dependent List, kemudian kalian ke Plot. Nah, di sini coba checklist Normality Plot with Test.
Kalau kalian mau melihat visualnya seperti histogram, ini bisa kalian checklist aja di deskriptif. Tapi karena di sini kita mau melihat normalitasnya aja, langsung aja klik continue, lalu oke. Kita tunggu aja hasilnya. Jadi ini muncul output deskriptifnya. Kita geser ke bawah. Nah, ini dia tes normality-nya. Selanjutnya kita bisa langsung ke one sample t-test-nya. Klik analyze, kemudian compare mean, klik one sample t-test. Masukkan variabel ke test variabel. Test value-nya bisa kita isi dengan 70, ini nilai hipotesis kita tadi. Kemudian langsung aja klik OK. Nah, ini dia output dari one sample t-test. Ini hasil uji normalitasnya. Hipotesisnya adalah H0, data mengikuti distribusi normal. H1, data tidak mengikuti distribusi normal. Jika signifikasinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nilai signifikasi pada uji KS dan Shapiro-Wilk sama-sama lebih besar dari 0,05. Artinya, H0 diterima. H0 ditolak apabila nilai mutlak T lebih dari T-tabel. Sekarang kita cari T-tabelnya. Nah, kalau kalian perhatikan di atas, ini adalah kurva dari distribusi T. Baris yang paling atas adalah taraf signifikasinya, sedangkan kolom yang paling kiri menunjukkan degree of freedom-nya. Pada pengujian tutel, kita menggunakan taraf signifikasi 0,025 dengan degree of freedom sama dengan 26. T-tabel untuk degree of freedom sama dengan 26 adalah 2,056. Sekarang coba perhatikan kurva berikut. Asumsikan ini adalah kurva distribusi T pada N sama dengan 27. Pada sisi kiri daerah penolakannya dibatasi dengan minus 2,056. Dengan luas area sama dengan 0,05 dibagi 2. Pada sisi yang kanan ini sama juga. Daerah penolakannya dibatasi dengan 2,056. Sedangkan T hitung kita pada pengujian T sama dengan 12,269. Artinya, dia ada di sisi sebelah kanan dari batas kurva yang kanan. Makanya keputusannya menunjukkan H0 ditolak. Sekarang kalau kita uji signifikasinya. H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 0,05. Kita cek, ternyata signifikasi kita pada tutel yaitu 0,000. Keputusannya adalah H0 ditolak. Kita ambil kesimpulan. Dengan tingkat signifikasi 5%, pengujiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai parameter populasinya. Tadi kan di awal ditanya apakah nilai mahasiswanya ini sama dengan 70 atau B-min. Ternyata di sini terbukti bahwa nilai rata-rata mahasiswanya ternyata bukan 70 dalam mata kuliah statistik. Mari kita coba yang satu arah. Apakah mahasiswa mencapai keberhasilan dalam mata kuliah statistika dengan mendapat nilai lebih dari 70? Nah, kata kuncinya di lebih dari 70. Berarti kita bisa menggunakan hipotesis yang arahnya kanan, di mana bentuk H1-nya sama dengan mu lebih dari 70. Kita menggunakan nilai t-test yang sama. Aturannya adalah H0 ditolak apabila nilai T hitung lebih besar dari T-tabel dengan alfa 0,05 dan degree of freedom sama dengan 26. Sekarang kita cek di tabel. Tadi kita tentukan taraf signifikasinya adalah 0,05 dengan degree of freedom sama dengan 26. Sehingga kita menggunakan T-tabelnya sama dengan 1,71. Ini kurvanya, karena kita pakai sisi yang kanan, 1,71 ini menjadi batas penolakan H0 dengan luas area penolakannya sama dengan 0,05. Nilai T kita, jadi dia masih ada di area penolakan H0, sehingga keputusannya H0 ditolak. Sekarang uji signifikasinya. H0 ditolak apabila p-value pada one tail kurang dari alpha. Di sini kan nilai signifikasi tutelnya sama dengan 0,00, sedangkan one tail itu merupakan setengah dari tutel, makanya di sini 0,00 kita bagi 2, sehingga signifikasi one tailnya sama dengan 0,00, yang mana dia lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak.
Kesimpulannya adalah, dengan tingkat signifikasi 5%, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa mahasiswa dinyatakan berhasil dalam mata kuliah statistika dengan nilai rata-rata lebih dari 70. Beda ya, kalau yang tutel tadi kita belum tahu arahnya, kita cuma tahu bahwa nilai mahasiswa itu sama dengan 70 atau enggak sih. Nah, kalau di OneTel ini lebih kelihatan arahnya. Ternyata di sini diketahui bahwa nilai mahasiswa itu lebih dari 70. Bisa dipahami ya? Sekian materi kita, komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan, dan selamat mencoba!